Skandal korupsi Ban BJB, KPK jadwalkan pemanggilan Ridwan Kamil usai Lebaran. Ketika pejabat menari di atas uang rakyat. Lagi-lagi kita dipertontonkan sandiwara murahan, seorang mantan gubernur yang dielu-elukan bak pahlawan kini harus berhadapan dengan pintu KPK. Jika benar ada jejak uang rakyat yang menguap entah kemana, maka ini bukan sekadar kisah kelam, melainkan pengkhianatan terang-terangan. Sejatinya, pejabat adalah pelayan rakyat, bukan bandit berdasi yang menari-nari di atas penderitaan mereka. Namun, faktanya, mereka lebih piawai merangkai pencitraan daripada menegakkan kejujuran. Ban daerah, yang seharusnya menopang ekonomi rakyat, justru jadi sapi perah bagi segelintir elit yang rakus. Dari anggaran 300 miliar rupiah, hanya 100 miliar rupiah yang digunakan sebagaimana mestinya. Kemana sisanya? Mungkin bersembunyi di balik tumpukan berkas proyek fiktif, mengalir ke kantong para serigala yang bersandiwara sebagai pejabat, atau disulap menjadi istana megah yang berdiri di atas keringat rakyat jelata. Jangan salahkan jika publik kini skeptis. Rakyat bukan sekadar angka dalam survei elektabilitas, bukan sekadar penonton yang bisa ditipu dengan baliho dan slogan manis. Mereka menunggu satu hal, keadilan. Jika terbukti bersalah, jangan ada alasan. Tak perlu ada drama dan air mata buaya. Cukup satu kata, hukum. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa yang tak bisa menyulap hukum menjadi tameng kekebalan. Sudah cukup pejabat menjadikan negeri ini sebagai panggung sandiwara. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, semakin mendalami dugaan korupsi dana iklan di PT Ban Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Ban BJB. Setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti, KPK menjadwalkan pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi usai Hari Raya Idul Fitri 2025. Dugaan aliran dana dan peran Ridwan Kamil. Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK, Budi Sokmo, memastikan bahwa pemanggilan Ridwan Kamil akan dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Bisa jadi setelah Lebaran, ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Meski belum ada keterangan resmi apakah Ridwan Kamil terlibat langsung dalam skema korupsi ini, namanya mencuat karena posisinya sebagai kepala daerah saat periode dana iklan ini dialokasikan. Ban BJB, sebagai Ban Pembangunan Daerah, berada dalam pengawasan pemerintah provinsi, sehingga kebijakan anggaran iklan bernilai ratusan miliar ini kemungkinan mendapat perhatian dari gubernur saat itu. Modus korupsi, skema pengadaan iklan fiktif. KPK menerapkan metode follow the money atau penelusuran aliran dana untuk mendalami perkara ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, anggaran iklan Ban BJB pada periode 2021 hingga 2023 mencapai 409 miliar rupiah sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak, dana bersih sekitar 300 miliar rupiah. Namun, yang benar-benar digunakan sesuai peruntukannya hanya sekitar 100 miliar rupiah. Sisanya diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu melalui skema markup anggaran dan pengadaan iklan fiktif. Modus yang sering terjadi dalam kasus serupa adalah kerjasama antara pejabat ban dengan vendor yang telah dikondisikan. Agensi periklanan yang terlibat diduga memainkan harga, menaikkan biaya produksi, atau bahkan menciptakan iklan yang tidak pernah ditayangkan. Para tersangka dan jejak korupsi. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. 1. Yudi Renaldi, YR, Direktur Utama Ban BJB. 2. Widi Hartoto, WH, Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, sekaligus Kepala Divisi Korsek Ban BJB. 3. Ikin Asikin Dulmanan, IAD, Pengendali Agensi Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. 4. Suhendrik, S, Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Express. 5. Sopan Jayakusuma, SJK, Pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama. Kelima tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan dana iklan BJB.
Dugaan korupsi semakin kuat setelah ditemukan aliran dana yang tidak wajar ke beberapa perusahaan rekanan, yang dicurigai hanya sebagai vehikel untuk mencairkan uang tanpa proyek yang jelas. Dampak politik dan hukum. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Ridwan Kamil yang kini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial dalam Pilpres 2029. Meskipun belum ada tuduhan resmi terhadapnya, keterkaitannya dalam proyek yang terjadi di bawah kepemimpinannya bisa menjadi celah bagi lawan politik untuk menggiring opini publik. Secara hukum, jika nantinya ditemukan bukti keterlibatan aktif Ridwan Kamil dalam persetujuan anggaran atau menerima aliran dana dari proyek ini, maka ia bisa menghadapi konsekuensi serius, termasuk ancaman pidana. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi tamparan bagi sistem pengelolaan keuangan di daerah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Skandal ini menambah panjang daftar kasus korupsi di sektor keuangan yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Langkah KPK selanjutnya. KPK terus mendalami kasus ini dengan fokus pada 3 aspek utama. 1. Penelusuran aliran dana, mengidentifikasi siapa saja yang menerima uang hasil korupsi dan bagaimana dana tersebut digunakan. 2. Pengembangan tersangka, tidak menutup kemungkinan akan ada nama-nama baru yang ikut terseret setelah pemeriksaan saksi-saksi. 3. Penyitaan aset, jika ditemukan bukti bahwa dana hasil korupsi telah diubah bentuk menjadi aset, KPK akan melakukan penyitaan untuk mengembalikan kerugian negara. Publik ini menantikan kelanjutan kasus ini, termasuk apakah nama-nama pejabat tinggi lain akan ikut terseret. Dengan berbagai indikasi yang telah terungkap, kasus korupsi Bank BJB ini bisa menjadi salah satu skandal besar yang mengguncang dunia politik dan keuangan Indonesia di tahun 2025. Ditulis oleh Hengki Tamando Sihotang. Dulu dielukan Delus nama besar, kini di sudut malam angin bisikan kabar. Gedung tinggi janji suci kata manis di bibir, tapi ruang iklan melayang entah kemana berakhir. Diam-diam langkah seni, tiba-tiba KPK mengetuk pintu bagi barang bukti. Satu persatu jadi saksi di meja pengadilan nanti. Oh Kamil, dulu deal kini dicari, bukan lagi sorak-sorai, hanya berita yang berbisik lirik. 300 miliar terpotong 100 entah kemana. Tangan-tangan gelap bermain, uang yang jadi fana. Dulu bicara fisik, kini bicara saksi. Gedung merah putih menanti, semua harus terbukti. Diam-diam langkah seni, tiba-tiba KPK mengetuk pintu bagi barang bukti. Satu persatu jadi saksi di meja pengadilan nanti. Oh Kang Emil, dulu deal kini dicari, bukan lagi sorak-sorai, hanya berita yang berbisik lirik. 300 miliar terpotong 100 entah kemana. Tangan-tangan gelap bermain, uang rakyat jadi fana. Dulu bicara visi, kini bicara saksi. Gedung merah putih menanti, semua ada balasannya. Diam-diam digerebek, tak ada lagi sorak, hanya bunyi pintu terkunci, tinggal menunggu sidang bicara. Oh Kang Emil, kisah ini belum usai. Apakah semua akan terjawab atau hilang di telan senja? Oh Kang Emil belum usai. Apakah semua akan terjawab atau hilang di telan senja? Udah, Mbak.
Bukan soal tahta, hanya keadilan yang bicara fakta. Jangan pura-pura lupa, jangan sekadar retorika. Semua ada waktunya, semua ada balasannya. Diam-diam digerebek, tak ada lagi sorak. Hanya bunyi pintu terkunci, tinggal menunggu sidang bicara. Oh Kang Emil, kisah ini belum usai. Apakah semua akan terjawab atau hilang di telan senja? Dulu dilulukan, dielus nama besar. Kini di sudut malam, angin bisikan kabar. Gedung tinggi janji suci, kata manis di bibir, tapi uang iklan melayang, entah kemana berakhir. Diam-diam, langkah sunyi, tiba-tiba KPK mengetuk pintu pagi. Bukti satu persatu menjadi saksi di meja pengadilan nanti. Oh Kang Emil, dulu dielu kini dicari. Bukan lagi sorak-sorai, hanya berita yang berbisik lirik. 300 miliar terpotong 100 entah kemana. Tangan-tangan gelap bermain uang, rakyat jadi fana. Dulu bicara visi, kini bicara saksi. Gedung merah putih menanti, semua harus terbukti. Diam-diam, langkah sunyi, tiba-tiba KPK mengetuk pintu pagi. Bukti satu persatu mencari saksi di meja pengadilan nanti. Oh Kang Emil, dulu dielu kini dicari. Bukan lagi sorak-sorai, hanya berita yang berbisik lirik. Bukan soal warna, bukan soal tahta, hanya keadilan yang bicara fakta. Jangan pura-pura lupa, jangan sekadar retorika. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Diam-diam digerebek, tak ada lagi sorak. Hanya bunyi pintu terkunci, tinggal menunggu sidang bicara. Oh Kang Emil, kisah ini belum usai. Apakah sebuah akan terjawab atau hilang di telan senja?